Yo, yo, geser, geser. Geser. Yo, geser yo. Alhamdulillah. Sawang nggih. Dimulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma pada ibu-ibu petugas dari Ditlin dari Jakarta yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Lab Lampung Tengah Bapak Muhadi yang kami hormati, PUPT Kecamatan Trimujo Bapak Suyati yang kami hormati, BPL Kampung Liman Bunai Bapak Bayu yang kami hormati, Ketua Kelompok Tani Harapan Maju Bapak Indra Gunawan yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Indra dalam rangka acara temu lapang atau evaluasi kegiatan P4 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini mendapatkan berkah dari Allah sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita semua. Allahumma amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sehari ini kita dapat hadir dalam acara temu lapang ini dalam kesehatan walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Acara temu lapang evaluasi kegiatan P4 Rabu 22 September 2021. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Kelompok Tani Harapan Maju, yang ketiga sambutan dari PUPT, yang keempat sambutan dari Ditlin, yang kelima lain-lain atau tanya jawab, dan yang keenam yaitu penutup. Bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan lafaz bismillah tadi awal sampai akhir acara ini tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan Kelompok Tani Harapan Maju pada Bapak Indra Gunawan, kami persilakan. Yang saya hormati ibu-ibu dari Bukit Provinsi maupun Kabupaten. Yang saya hormati Pak Muhadi dan Ketua Lab, Pak Suyati dan Pak Bayu selaku BPL WKBP Liman Benawi, dan bapak-bapak sekalian anggota Kelompok Tani Harapan Maju. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di sini, dapat bersilaturahmi tentunya dalam kegiatan evaluasi dari kegiatan kita. Terima kasih sekali. Jadi tadinya kegiatan itu kan hari Kamis Bu ya, Bapak Yadi hari Kamis Mas gitu kan. Jadi ini diundur tapi nggak jadi masalah. Tapi yang anggota kita nggak hadir semua ini Bu. Kebetulan sini lagi mulai panen gitu kan. Jadi
saya mohon maaf nggak bisa semua anggota saya kumpulkan karena agendanya ada yang ngambilin padi di sawah juga, karena di sini keterbatasan tenaga. Ya, untuk evaluasi dari saya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan P4 yang dilaksanakan antara kelompok maupun dari lab maupun dari PUPD dan pendamping kita dari Pak Bayu, alhamdulillah sudah berjalan, Bu, sampai hari ini. Yang belum kita aplikasikan adalah pupuk yang kita buat, dan tentunya sangat membantu sekali dengan adanya kegiatan ini. Artinya dari segi obat-obatan, tentunya ini sangat berkurang jauh yang diharapkan. Artinya tepat guna lah dengan adanya pembuatan PGPR, terus adanya Paenibacillus, itu setidaknya para petani terbantu sekali. Dan mungkin kegiatan ini akan kita lanjutkan di musim berikutnya, itu yang anggota harapkan. Jadi saya terima kasih sekali, dan ini adalah salah satu tanggung jawab saya sebagai ketua kelompok untuk melaksanakannya, karena sudah dipercaya dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sudah beberapa kali pertemuan, alhamdulillah responnya juga bagus. Jadi mungkin itu dari saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ambar dari Kitin dan Bu Rosalia. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Laboratorium Timbojo. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Potan serta anggota kelompok tani yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa ikut pertemuan, yaitu dalam rangka acara evaluasi kegiatan P4 yang dilaksanakan di Kampung Liman Benawi sini. Salawat serta salam majelis kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin. Kami sebagai petugas PLPT di sini akan sekilas melaporkan kegiatan yang telah kita laksanakan dan Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah untuk kegiatan P4 di sini sudah kita laksanakan sesuai dengan harapan maupun dari Ditlin maupun dari lab. Ya alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Potan, sampai saat ini perlakuan yang belum kita laksanakan, yaitu untuk pupuk kompos itu direncanakan digunakan pada musim tanam yang akan datang, karena kemarin istilahnya lokasi sini sudah mulai pengolahan tanah, pengarapan dan sampai tanam, pupuk belum kita melakukan pembuatan atau perbanyakan. Untuk kegiatan yang lain, terutama yang kita sudah lakukan, yaitu perlakuan pembuatan PGPR, terus Paenibacillus, pestisida nabati, itu sudah kita laksanakan. Terus terang ini starter kita ngambil dari lab, karena kita belum hasil eksplorasinya sementara kemarin kurang begitu jadi gagal gitu. Terus untuk sampai saat sekarang ini Bu, untuk lokasi P4 khususnya di Kampung Liman Benawi sudah mulai panen. Alhamdulillah sampai saat sekarang panen kita sudah bisa dikatakan dikonversikan per hektarnya.
Ya, beritanya. Kalau sebelumnya itu sebelum maksudnya pada musim yang gaduh yang sama, ketika tidak ada kegiatan pentas ini biasanya berapa? Biasanya paling 5 atau 6 Bu. Kayaknya 6 aja berat. Rata-rata 6 Mas ya. Itu gaduh. 5 sampai 6 ya. Ton. Ya, Ya. Kurma itu kalau udah dipotong pematang dan lebar bersihkan. Pemilikan sawahnya di bawah 1 ya rata-rata. Di bawah 1 rata-rata. Kalau yang ini sudah ketika kemarin dapat tanaman sudah dipotret poligon belum? Sudah Bu. Oh, Sudah. Iya. Ketika sudah dipoligon kan apakah hasilnya sama tetap 20 meter atau kurang? Tetap Bu. 20 koma berapa gitu Bu sudah. Udah ada laporan untuk 25 koma berapa tadi? Kalau lebih nggak apa-apa, asal jangan kurang Pak. Oh iya lebih dikit Bu. Lebih dikit. Lanjut Pak. Jadi sementara itu aja Bu, dari sambutan dari kami. Nanti bisa kita waktu acara diskusi maupun tanya jawab bersama dengan ibu-ibu dan sama ketua potan maupun dengan anggota. Jadi saya kira itu aja sambutan dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ambar, beserta rombongan dari Jakarta yang saya hormati, Bu Meli, mana Bu Meli nggak kelihatan, habis sholat, Pak Suyadi, Mas Bayu, Pak Indra dan kawan-kawan semuanya. Pertama-tama tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur atas segala pemberian dari Allah. Dan selanjutnya Bapak sekalian, di sini mungkin saya tidak banyak untuk memberikan atau tidak memberikan ceramah atau memberikan masukan, karena secara jelas tadi secara kerja sudah disampaikan oleh Bapak Indra dan Pak Suyadi tentang kegiatan kita. Mungkin sedikit saya sampaikan ke ibu-ibu, Bu Ambar dan kawan-kawan. Lab memang selama ini kebanyakan dari APA yang dilaksanakan di sini memang semua istilahnya dari lab Bu. Jadi beberapa kali memang coba kita juga kemarin eksplorasi juga kurang berhasil ya Mas Yadi ya. Ya mungkin masih waktu masih banyak, mungkin nanti di lain waktu masih bisa kita coba lagi untuk agar berhasil biar puas gitu ya Bapak ya. Jadi nggak mengandalkan dari yang ada di lab. Jadi nanti kalau punya sendiri, walaupun nanti kalau nggak berhasil, walaupun nyimpennya nanti di lab, tapi itu adalah hasil dari eksplorasi kita sendiri ya. Apa yang kita cari nanti, apa yang kita dapatkan dari kelompok kita, itulah mungkin yang terbaik untuk pengendalian hama dan penyakit yang ada di kelompok kita nanti ya. Mungkin waktunya masih panjang karena kita memang tidak ada istilah selesai dalam belajar ya Pak. Kata Pak Bayu itu dari ayunan sampai liang lahat, kata Pak Bayu. Itu seperti itu, jadi belajar itu memang gitu, tidak ada berhentinya, terus kita ya. Jadi saya sendiri tadi juga sempat lihat evaluasinya, lihat opinanya, sangat bersyukur ya. Artinya mungkin saya sampaikan juga sedikit ke ibu-ibu, Bu Ambar dan kawan-kawannya, ada kekhawatiran semua kemarin itu terutama tikus ya. Tikus itu luar biasa kemarin, luar biasa di mana-mana. Akhirnya kok alhamdulillah bukan hanya di sini, di Lampung pada umumnya yang tadinya kita khawatirkan begitu waktu itu serangannya sangat eksplosif dan ya
kemana-mana lah ya, begitu gerakan juga akhirnya walaupun dengan gerakan yang ya maksimal, tapi tetap ada masih serangan tinggi waktu itu. Tapi giliran kesini nih, alhamdulillah baik padi maupun jagung ini mungkin katakanlah 90% lah ya Pak Yati, itu bahkan lebih ya, itu aman, yang terkendali, dan tidak ada lagi serangan yang kita khawatirkan. Itu yang kita ini juga merupakan berkah juga, akhirnya hasil belajar kita ini tidak terganggu oleh serangan hama tikus ya. Kemudian juga air juga alhamdulillah Ibu terdukung dengan musim yang bagus ya, kemarau basah, hujannya masih cukup turun banyak, sehingga bisa membantu untuk irigasi ya. Biasanya kalau musim-musim seperti ini, kalau mengandalkan irigasi biasanya sudah banyak nggak cukup ya Pak biasanya ya. Kalau musim ini alhamdulillah hujannya masih banyak, sehingga pertanaman kita tidak mengalami kekeringan seperti yang kita khawatirkan. Mungkin itu kalian Ibu yang bisa sampaikan sambil diskusi, mungkin nanti bisa sambil apa yang bisa kita sampaikan. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, ketika musim kering. Karena kalau pestisida terus-terusan itu juga bisa merusak tanah. Iya, bisa merusak tanah dan bikin cepat tanahnya cepat kering. Nah itu juga Pak. Itu ya Pak, semoga bisa diteruskan ya Pak. Dan juga mengenai hubungan data-data yang sudah kami kesalahan kita. Karena apa mungkin ya, lama-lama ini kan anggotanya yang paling terkenal ini ya, serangan tikusnya tinggi ya memang ya. Tapi perlu dicatat juga, namanya bantuan itu kan hanya stimulan biasanya. Biasanya sih mungkin kita hanya bisa kasih 1 atau 2 rumah aja. Nanti itu kalau yang usaha usulannya Pak Muhadi dikompilasi kan di Lampung Tengah. Nanti dari Lampung Tengah itu bukan cuma kelompok ini, misalnya kelompok ini ada 1 unit, nanti kelompok lain mana nanti usul ke balai. Biasa kan ada ya bantuan hubungan kan dari kita kan, iya nanti di ruling gantian. Kita sedang Ya cuman kan apa bantuannya kan bertahap gitu Pak. Kebetulan Lampung Tengah ini ada juga pemdanya atau dinasnya agak beragam juga. Karena kemarin Siapa Pak? diminta untuk usulan. Oh untuk tahun 2002. Sedang agak Usulannya apa aja? saya usul itu habis usulan. Ya udah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Pak. Cuma gini loh Pak, kalau saya boleh ini ya Pak, sedikit boleh apa ya, info apa ya, memberi masukan Pak kaitannya dengan Bu itu bukan sekedar hanya ada rumah, tapi saya sih berharap ada di antara kita ini yang memang punya pemerhati istilahnya, atau memang punya jiwa, punya apa ya, karena dia ini tidak serta-merta datang ke satu rumah ada dia perlu juga perhatian, ada juga yang harus ya kelakuannya seperti apa, kita harus seperti apa, itu sebetulnya saya berharap ya nanti kan memang hanya kalau 1-2 itu kan belum bisa secara ini belum bisa mengendalikan Pak, gitu. Dia butuh minimal memang kalau saya 5 hektar itu mungkin bisa. Kalau Bapak nanti ada waktu kesempatan mungkin bisa belajar di tahun 2020. Bagaimana dia dari 1, kemudian ada swadaya, kemudian ada dari desanya karena apa? Desa munculkan, sehingga sekarang dari luas lahannya itu 100 nggak sampai 200 meter, kalau punya 97 rumah. 97 rumah dan bukan kamuan dari swadaya, dari rasanya macam-macam memang, termasuk dana desanya yang belakangan ini nambah, sehingga malah dia udah melebihi. Dari sini ada ini nggak aparat desa? ada Aparat bayar ini dusun notaris, pembendara ada. Nah, bayar ada. Ya alhamdulillah, maksud saya gini, kan ini tidak bisa yang namanya program itu kalau mau berhasil kan tidak bisa sendiri-sendiri.
simultan dan bergandeng tangan. Ada yang dari apa, kalau dana desa itu dari mana ininya anggarannya? Dari Bukan, dari dulu ya, Kementerian Dalam Negeri atau dari mana? Nah, artinya dari Kementerian Pertanian sudah memberikan program kegiatan. Nah, terus kalau dari Kemendagri dana desa bisa dialokasikan untuk tadi apa, rubuha, alhamdulillah. Mungkin nggak usah banyak-banyak dulu, satu atau dua per kelompok. Tapi di desa itu kan banyak kelompok lah. Kalau bisa setiap kelompok itu yang wilayahnya daerah endemis tikus, ya sebaiknya ada bantuan dari dana desa. Itu bisa kok Pak dipertanggungjawabkan apa nanti pembuatan rubuha. Toh pembuatan rubuha kalau nggak salah nggak mahal. Saya persisnya berapa nggak tahu ya, cuma ya nggak mahal lah. Satu setengah cukup. Nah, artinya kalau 1,5 sudah cukup, dana desa kepakai 3 juta atau 5 juta pun masih tidak terlalu, itu kan juga buat kepentingan warga desa juga gitu loh, untuk menyelamatkan apa namanya tanaman ya daripada serangan tikus. Itu juga sudah bagus, sudah berkontribusi gitu loh Pak. Lah terus Angele dana desanya Indonesia angel. kan itu juga ada yang untuk ini, dana desa ada yang bisa dikhususkan untuk pertanian. Nah, termasuk gini, bukan hanya mengandalkan dari rubuha atau misalnya burung hantu, tetapi gini Pak, ada, nanti saya kasih kontaknya ke Bapak, boleh? Ada kemarin kita kebetulan ketemu praktisi, beliau itu petani, tetapi petani apa namanya PPAH, pengembang agens hayati. Jadi beliau itu ketika untuk mengendalikan tikus tidak hanya langsung semprot atau pasang apa, tidak, tetapi harus dipelajari tikus itu seperti apa, bagaimana satu siklus, misalnya siklusnya tikus berapa, 21 hari ya atau berapa. Nah 21 hari ini 21 hari umur hidupnya tikus. Nah itu kapan waktu yang sangat sensitif, kapan dia mulai musim kawin. Nanti ada ciri-cirinya, kapan dia mulai bunting. Nah, ketika bunting nanti dia beranak, nah itu nanti anaknya biasanya diletakkan di mana? Atau ketika bunting yang harus berarti kan yang sensitif ibunya ini biangnya, karena nanti dia akan melahirkan anak-anak tikus. Nah, itu yang harus diketahui apa namanya siklus biologi daripada tikus. Kalau kita sudah mengetahui, oh ini bentar lagi nih arah kemana gitu, berarti harus disemprotnya, diemposnya atau brok-broknya pada saat lagi mungkin tikus bunting. Jadi dia akan tertangkap dan tidak terjadi beranak. Kalau udah beranak kan udah pasti banyak. Nah itu harus diantisipasi. Jadi pengendaliannya dengan kita mengetahui siklus hidup daripada tikus dan biologi kapan nih, misalnya musim-musim seperti apa atau tempat-tempat bagaimana yang sangat disukai, sehingga kita bisa memasang perangkap di tempat yang tepat, kita mengetahui siklusnya kapan waktu yang tepat untuk mengendalikan, tidak harus dengan kriminal. Kalau burung hantu kan kalau sudah pada beranak, sudah pada lincah-lincah pada keluar tuh apa burung hantu. Jadi pengendaliannya barengan, burung hantunya ada, pengendalian secara ini ada. Jadi nanti belajar. Kalau memang ada dana desa, bisa nggak dana desa dipakai untuk dilakukan bimtek? Kita undang aja, beliau juga di Lampung Pak, di Tubabat, Tulang Bawang Barat lokasinya. Jadi beliau itu nanti Pak beliau tuh bisa dijadikan narasumber. Jadi belajar tentang tikus seharian, mau 2 harian boleh lah, nanti mau praktek juga boleh. Jadi hal-hal yang itu kita pengen bapak-bapak sekalian belajar, bisa dapat ilmu gitu ya, kemudian nanti praktekkan di sini. Beliau bukan hanya bisa mengendalikan tikus, tapi mengendalikan OPT-OPT yang lain, baik horti maupun pangan. Coba kita sama-sama mengambil ilmunya, berburu. Demikian kan kalau antar petani ke sama petani kan lebih mudah ya, dan ada bukti-bukti yang sudah bisa digali. Bagaimana beliau juga mengembangkan agen sayati juga. Sama masih bisa mah dekat, bisa didatangkan Pak tadi dipanggil. Kawan-kawan Saya nanti siapkan tenaga juga karena pasti lelah nantinya. Utang-utang kur ini. Iya.
Sama yang paling susah itu, Bu. Ya, pupus. Ya, itu nanti laporan akhirnya Pak. Kasihan. Terus Pak, kalau misalnya bisa dan wajib mulai sekarang, anak Bapak mulai untuk ke alam lagi ya, kayak kerikil dan sebagainya, siapkan data Bapak. Jadi nanti Bapak akan menjadi developnya kita. Jadi nanti orang lain mau tanya tuh Bapak tuh nggak cuma asal ngomong, tapi saya tuh punya data. Nah, ini datanya. Berapa volume-nya, berapa gram yang saya gunakan, berupa tulisan, berupa dokumen, berupa foto, itu wajib Bapak punya. Karena apa? Orang lain itu nggak akan percaya hanya dengan bicara saja. Jadi Bapak harus punya data. Kayak sekarang saya udah nulis data ubinan Bapak. Nanti untuk musim selanjutnya saya akan tanya lagi ubinan Bapak berapa. Nanti saya akan melihat progres dari sebelumnya. Berhasil atau tidak itu dilihat dari ubinan Bapak kan. Apakah pendapatan Bapak bertambah atau tidak dengan mengikuti program P4 ini? Kenapa kami bersikukuh Bapak untuk kembali ke alam? Karena sekarang aja yang baru cuma segitu, hasilnya akan meningkat. Apalagi kalau misalnya terus-terusan dilakukan oleh Bapak. Apalagi kalau Bapaknya lebih pintar. Pintar itu nggak harus sekolah S1 Pak. Saya yakin Bapak bakalan menjadi lebih pintar lagi kalau Bapak niat belajar dengan saya. Gitu. Dan saya juga yakin Bapak pengen menambah pendapatan Bapak. Dan saya insya Allah mau membantu. Gak usah modal besar. Nah, moga-moga nanti kalau plastiknya rusak, Bapak bisa membeli sendiri, gak perlu minta lagi sama negara. Karena hasilnya kan juga Bapak yang dapat, dan sebenarnya plastik yang Bapak beli gak usah sebanyak itu. Gitu. Ibaratnya gak usah beli pupuk kimia lagi, dibeliinnya buat LTBS. Gak usah beli peskim lagi, belinya beras yang murah. Gak usah yang mahal-mahal kan sekarang bersiko. Sebenarnya kalau misalnya cara perbanyakan, cara pengendaliannya itu tepat, gak usah modal yang besar. Makanya nanti saya ajarin, saya bantu sharing-sharing dengan ilmu yang saya punya, asal Bapaknya mau. Gitu. Alhamdulillahnya teman saya ini juga orang hebat yang mau terus berusaha. Kalau misalnya bosan pasti udah nggak mau bantu Bapak, tapi alhamdulillah bapak-bapak yang dua ini adalah teman saya dari semenjak saya masuk ke sini. Alhamdulillah, dan moga-moga acara ini akan terus, maksudnya kegiatan ini terus-terusan, walaupun misalnya sudah tidak ada lagi, misalnya Bapak udah pintar, saya otomatis nggak akan kesini lagi, saya akan nyari petani yang membutuhkan lagi. Gitu. Ibu Bapak Ibu, Bapak Ibu. Bapak semua Ibu. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan yang terkait dengan teknis? Ya, cukup. Jadi pendengar Pak, cukup. Oke, Pak. Dengan adanya pembikinan pupuk Bapak Satimin. namanya Pak Satimin, dengan adanya pembikinan pupuk alami ini terus digunakan untuk petani, dosisnya per hektar itu berapa ton atau berapa kintal, atau mungkin kalau ditakar dengan kandi karung berapa karung itu sebelumnya. Mohon maaf. Kebutuhan untuk ya Pak. Iya. Ya, per hektar berapa ya boleh. Karena buat sendiri ya Pak ya. Iya kan buat sendiri. Mungkin kalau kebanyakan bisa jadi keropos, rusak atau gimana itu. Atau mungkin bisa
masih nambah kimia lagi apa enggak gitu, pupuk kimia lagi apa enggak gitu. Ini belum ada yang nanyakan. Terima kasih atas pertanyaan Pak ini. Untuk pupuk kompos itu kan dilihat dulu keadaan tanahnya tanah. Kalau di sini rata-rata itu memang penggunaan urea per hektare berapa Pak? Per hektarnya 2 kintal urea. Masih ada konskannya. Padahal konskannya biasanya 3 kantong per hektar. 4. Nah, itu gini Pak, yang jelas kalau penggunaan pupuk kompos itu rata-rata kan kandungan N-nya itu tinggi Pak. Dengan kandungan N tinggi otomatis itu kan nanti bisa mengurangi ureanya. Jadi kalau yang sudah kita lakukan untuk wilayah kecamatan Lubus di sini rata-rata itu dalam per hektar itu 1 ton minimal, per hektar 1 ton. Nah, maka dari itu kita kan praktek ini kan pupuk ini kurang lebih sekitar 25 ton nih Pak kita nanti. Kebetulan nih Bu, kita sudah membuat pupuk Niko, samping juga ini ada 25 ton nanti kita salurkan anggota di situ karena rata-rata jadi untuk sementara itu rata-rata 1 ton. Cuman kalau nanti kita sudah menggunakan pupuk kita ini Pak, di ureanya dikurangi. Nah kalau misalnya Bapak urea masih membutuhkan dengan jumlah segitu, takut saya nanti kompos Bapak nyalain wah Pak berarti langsung kandang karena itu bukan saya kompos nanti Bapak cuma buat ya minimal 1 ton lah Pak untuk 1 hektar salurannya. Tapi kasih nambah kimia Pak. Jadi masih kimia pakai K-nya, K sama P-nya. Misalnya enggak buka lah. Aku lah yang anu kalau yang non